Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Aulia Rahmah dengan NIM 8583071146. Saya merupakan mahasiswi Universitas Terbuka UPBJJ Banjarmasin, program studi PGSD semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum untuk mata kuliah praktikum IPA SD dengan judul percobaan sifat pemantulan gelombang. Tujuan dari praktikum ini adalah mengamati bagaimana gelombang dipantulkan ketika mengenai suatu batas atau penghalang. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu selingki, benang kasur, dan kerikil. Percobaan pertama, pemantulan gelombang pada permukaan air. Pada percobaan pertama, saya menggunakan wadah toples sebagai tempat air. Mula-mula toples diisi air secukupnya, kemudian sebuah kerikil dijatuhkan ke dalamnya. Setelah diamati, terlihat bahwa kerikil yang jatuh ke air menghasilkan gelombang yang menyebar ke segala arah. Ketika gelombang tersebut mencapai dinding toples, gelombang dipantulkan kembali menuju bagian tengah. Hal ini menunjukkan bahwa air dapat menjadi media perambatan gelombang dan dinding toples berfungsi sebagai batas yang memantulkan gelombang. Percobaan kedua, gelombang pada selingki dengan ujung terikat. Percobaan berikutnya dilakukan menggunakan selingki. Selingki direntangkan hingga kurang lebih 1,5 meter, kemudian salah satu ujungnya diikat pada tiang yang kokoh. Ketika selingki digetarkan, gelombang bergerak sepanjang selingki hingga mencapai ujung yang terikat. Saat mencapai ujung tersebut, gelombang dipantulkan kembali dengan posisi terbalik. Fenomena ini dikenal sebagai pemantulan gelombang pada ujung terikat. Percobaan ketiga, gelombang pada benang kasur. Percobaan terakhir menggunakan benang kasur. Getaran diberikan pada salah satu ujung benang, dan hasil pengamatan menunjukkan bahwa gelombang dapat merambat melalui benang tersebut. Ketika gelombang mencapai ujung yang bebas bergerak, gelombang akan dipantulkan kembali tanpa mengalami pembalikan bentuk. Ini disebut pemantulan gelombang pada ujung bebas, karena ujung media tidak terikat kuat dan dapat bergerak secara bebas. Berdasarkan seluruh rangkaian percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan ketika bertemu dengan batas atau penghalang. Pada percobaan menggunakan toples berisi air, gelombang terbentuk akibat jatuhan kerikil, menyebar ke segala arah dan kemudian dipantulkan kembali ketika mencapai dinding toples. Pada percobaan selingki dengan ujung terikat, gelombang juga mengalami pemantulan, namun bentuk gelombang yang kembali menjadi terbalik. Sedangkan pada benang kasur, gelombang dapat merambat dan dipantulkan di ujung yang bersifat bebas, sehingga gelombang kembali tanpa perubahan orientasi. Ketiga percobaan ini menunjukkan bahwa jenis ujung atau batas yang ditemui gelombang mempengaruhi bagaimana gelombang tersebut dipantulkan. Demikian praktikum mengenai sifat pemantulan gelombang yang telah saya lakukan. Semoga percobaan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana gelombang merambat dan bereaksi ketika mengenai suatu batas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.